Berkah, berkah, berkah. Dan semuanya saja yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya. Sebelumnya marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan syukur kita pada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan pagi siang hari ini alhamdulillah kita dapat berkumpul bersama di aula grup itu dalam keadaan sehat, tiada alat-alat suatu apapun. Salawat dan salam kami aturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan barokah dan syafaatnya sampai di yaumul kiamat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, kami atas nama pemerintah desa Tunjung Seto mengaturkan banyak terima kasih atas terlalu panjenengan semuanya di sini. Kenapa kami mengundang panjenengan semuanya di sini dan tepatnya juga di sini, tidak seperti biasa di balai desa, karena rencana kedepannya kami setelah pelatihan ini nanti kita terus praktek, dan rencananya juga prakteknya kita di sini langsung dan tempatnya ke depan juga akan di sini terus. Jadi di samping itu di dalam pelatihan pengolahan air hujan menjadi air minum kedepannya nanti bisa mensupport kegiatan-kegiatan yang ada di sini, khususnya untuk memajukan wisata di Desa Tunjung Seto. Dan alhamdulillah juga tahun ini semua aset yang ada di sini sudah dihibahkan ke Desa Tunjung Seto. Nyuwun pangapunten keadaannya atap di atas sudah bolong-bolong. Kenapa? Karena anggaran tahun ini jelas belum bisa untuk membiayai untuk rehab di sini. Insya Allah tahun 2024 kami dapat bantuan dari aspirasi, insya Allah sudah masuk ke BPJS dulu ya. Rencana juga untuk sebagian membangun aula di sini untuk rehab. Insya Allah nanti setelah direhab semuanya sudah bagus, dan momen ini nanti kita gunakan. Di sini kita letakkan tempat pengolahan air sekaligus tempatnya di sini, dan nanti kalau ada kegiatan-kegiatan anak sekolah, khususnya untuk yang kemah di sini, mereka tidak perlu membawa air minum, tidak perlu membawa aqua, di sini sudah disediakan dan bisa menunjang nanti kedepannya untuk kegiatan-kegiatan anak-anak sekolah. Dan juga selanjutnya kegiatan ini insya Allah berjalan 2 hari, kegiatan ini berjalan 2 hari, dan juga nanti insya Allah setelah 2 hari mungkin ataupun besok nanti kita sekaligus membuat ataupun mencari orang-orang di satu Tunjung Seto untuk membentuk Perdes lingkungan hidup sekaligus ya, Satgas lingkungan hidup, karena Perdes yang dari LH itu sudah turun, sudah kami tanda tangani, tetapi orangnya belum ada. Jadi momen ini tahun ini harus kita bentuk, dan tahun depan harus action, harus jalan. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa bertemu di aula buluk itu dalam rangka pelatihan pemanfaatan air hujan. Yang kami hormati Bapak Ibu dari dan Ramil, dari Pak Kapolsek, dari Dinas Kehutanan Mbak Endah, dan beserta rekan-rekan Bapak Ibu dari lingkungan yang tadi disampaikan akan menjadi Satgas lingkungan hidup. Momen penting pada hari ini adalah bagaimana kita mensyukuri rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa air hujan, yang sebenarnya kita sering diajari untuk kalau ada hujan turun kita diminta berdoa. Ada yang hafal doa kalau hujan turun? Nggak ada ya. Tapi intinya sebenarnya bukan doanya yang harus dihafal, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana agar kalau turun hujan, semoga ini hujan yang menjadi berkah, bukan menjadi musibah. Karena hujan itu antara berkah dan musibah beda-beda tipis. Agar menjadi berkah, doa minta hujan agar berkah
ikhtiari dengan cara bagaimana sih mensyukuri nikmat air hujan itu menjadi berkah. Ternyata tadi disampaikan ketika itu diproses dengan alat yang saya yakin sederhana dan semua yang ada di sini bisa bikin lah kira-kira, itu menjadi air minum yang menyehatkan ya Bu ya. Nah, itulah kami berharap pelatihan ini diikuti dengan serius, karena 2 hari ditarget harus, saya yakin nanti semua yang peserta pelatihan bisa membuat alat seperti itu untuk kita Satgas Lingkungan Hidup nanti bekerja. Setiap rumah di Tunjung Seto punya alat seperti ini ya. Ya, harapannya seperti itu agar kita punya apa yang disebut berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Ini yang sebenarnya mengapa kita mengadakan acara hari ini, karena ini kan berangkat dari ada 2 orang katanya yang ikut pelatihan pengolahan air hujan di Sleman ya. Bu Endah yang ngajak kayak gitu loh. Terus ada yang praktek belum, ternyata belum di rumah masing-masing. Maksudnya itu ya harus ayo ditularkan ke yang lain gitu kan, karena kita tahu kemarau kemarin berapa kakak yang air minumnya harus beli gitu kan. Ada beberapa orang itu kemarin yang air minumnya saja beli gitu kan, dan sampai sekarang gitu kan. Padahal kalau kita bisa mensyukuri nikmat Allah berupa air hujan, itu mungkin sudah ada contohnya yang di Sleman ini gitu kan. Karena itulah semoga ilmu ini bisa kita manfaatkan dengan baik dan kita serius dengan nawaitu mencari keberkahan nikmat Allah gitu kan. Ini bagian dari ekspresi rasa syukur kita dikaruniai alam yang sebegitu indah di Tunjung Seto, apalagi ada Bulu Pitu. Dan sebenarnya yang kemarin saya pikir itu adalah paling tidak di Bulu Pitu sana. Jadi di martabatan Bulu Pitunya itu dibikin instalasi pengolahan air hujan, dan saya yakin manfaatnya itu tidak kalah dengan air Zam-Zam. Bahkan kalau saya bisa katakan lebih, andai kita meminumnya dengan doa yang seperti halnya kalau kita minum doa air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu dari langit turun ke bumi, masuk jadi mata air. Kalau ini kan dari langit langsung, belum sampai ke tanah. Jadi pertanyaannya, air ini benda bumi atau benda langit? Benda langitnya. Tapi mengapa kita mengambilnya dari bumi? Mengapa air lebih banyak ada di bumi, di laut misalnya? Jadi itu yang saya kadang kalau mikir, setiap tahlilan lahu ma fis samawati wa ma fil ard itu ya di langit, di bumi. Air itu adalah batas antara langit dan bumi. Keberkahannya itu di situ, karena di Al-Quran itu disebut berkali-kali lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dan air itulah sumber kehidupan. Tanpa air makhluk hidup tidak ada yang bisa hidup. Karena itulah ayo kami hanya berharap kita niati betul mengelola air ini bisa menjadi percontohan lah untuk Tunjung Seto. Dan saya berharap target yang paling minimal lah itu nanti para peziarah itu air minumnya cukup dari air minum ini dan air minum air suci dari Keraton Suci Bulu Pitu. Ampuhnya luar biasa itu nanti. Jadi orang peziarah, saya kan kalau Jumat Kliwon sering di sini mengamati pengunjung-pengunjung yang datang membawa air aqua sendiri gitu kan. Sudahlah, ambil air ini saja, disiapkan kotak seikhlasnya. Saya yakin kalau aqua sebotol 10.000,
ketika ini air suci dari keraton suci Bulu Pitu, dijamin higienis, menyehatkan, jariah seikhlasnya. Mungkin dia ngambil botol besar itu ngasihnya 20.000 karena ada keyakinan itu loh. Dan itu yang nanti maksudnya pemasukan bagi Satgas Lingkungan Hidup itu maksud saya ya Mas ya. Saya yakin kalau memang betul nanti di Bulu Pitu ini dibikin instalasinya itu untuk konsumsi para tamu-tamu peziarah yang datang. Mereka mungkin membawa jerigen, nggak apa-apa, silahkan ambil seikhlasnya. Ya pasti akan ngasih yang lebih banyak untuk kas di air itu. Serius, kelihatannya serius betul karena kita berhubungan dengan air. Satu lagi mungkin yang terakhir ini, manusia ketika diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi, ketika Nabi Adam nekat merusak pohon karena dibujuk setan, maka hukumannya diusir dari surga. Ya kan? Kisah ini semua agama mengakui itu. Ternyata pohon itulah sebenarnya yang makhluk Allah pertama yang bertugas menyimpan air gitu. Ya di mana-mana teorinya pohon itu yang menyimpan air. Ketika pohon hidup lalu menciptakan oksigen gitu kan. Jadi air itu yang pertama, karena itulah menjadi khalifah di muka bumi. Yang pokok harus kita pikirkan bagaimana kita mensyukuri nikmat karunia air dari langit ya. Air dari langit kita kelola dengan baik untuk kita serap dalam tubuh, dan dari tubuh yang sehat itulah kemudian akan menghasilkan generasi-generasi yang sehat. Kuncinya air. Karena itulah bismillah, kami berharap peserta ini mengikuti ini serius sampai selesai, karena memang diagendakan 2 hari kan, targetnya sampai bisa praktek betul. Betul ya Bu? Oke, untuk segenap peserta selamat mengikuti pelatihan. Saya kira nanti berkahnya akan sangat banyak, dan juga karena ini teknologi tepat guna teknologi tepat guna yang saya belum tahu ceritanya, tapi saya lihat sebenarnya nggak terlalu rumit ya Bu. Ya jadi ruwet ya, kira kita yang membuat ruwet. Oke, kalau kita perhatikan ini teknologi tepat guna yang sederhana yang bisa diaplikasikan, dan saya pikir setelah belajar ini mau diaplikasikan di banyak tempat, saya kira bisa saja dengan nanti dukungan dari segenap masyarakat, dari teknis juga, agar ini bisa diaplikasikan sehingga ya, karena desa Gunung Seto ini termasuk yang kemarin di drop air bersih dari BPBD, jadi memang untuk sumber air ini masih butuh banyak dukungan dari banyak pihak. Saya kira demikian Bapak yang saya hormati. Mudah-mudahan pelatihan ini bisa benar-benar diikuti oleh semua peserta, ilmunya bisa diserap, kemudian bisa dipraktekkan, bisa dilaksanakan, dan harapan kita semuanya tentunya bisa memberikan keberkahan kesehatan untuk kita semuanya. Amin. Yang terhormat Pak Kapolsek mewakili Pak Kades Gunung Seto beserta perangkat, Ketua BPD, tokoh masyarakat, RT, tim penggerak PKK, dan komunitas Kayu Bening. Sama-sama kita panjatkan puji syukur bisa berkumpul di aula Bulu Pitu dalam keadaan sehat. Dan mudah-mudahan sosialisasi atau nanti pelatihan dari kegiatan tersebut bisa bermanfaat bagi warga Gunung Seto pada khususnya Kecamatan Kutawi pada umumnya. Mudah-mudahan berjalan lancar dan bermanfaat. Ya, terhormat Bapak Ketua BPD Namun, Bapak Kapten CP
BPM Aris Budianto, Bapak Camat Srinangun, Bapak Adi, Pak Desa Yusito, dan Ketua BPD yang saya hormati, Ketua PKK, serta anggota yang saya hormati, jangan lupa dari tim komunitas air bening juga yang kami hormati. Pertama, kami mohon maaf karena Bapak Kapolsek beliau tidak bisa hadir di sini karena masih ada acara di Kebumen dalam rangka kawasan Yamini. Untuk Pak Kapolsek, untuk saya untuk hadir di sini. Ini sebetulnya saya ingin sekali cepat melihat bagaimana caranya proses ini. Jadi soalnya Pak, dengan dulu pengalaman saya di Kalimantan pernah minum air hujan selama 11 tahun. Jadi mulai itu udah pakai proses langsung minum saya dari air hujan ditampung di bak, terus saya ambil pakai ember, direbus ya untuk makan, untuk minum, untuk mandi seperti itu. Jadi ini ada prosesnya seperti ini. Nantinya mungkin kegunaan air tersebut ya lebih sempurna begitu ya, lebih higienis mungkin ya. Mudah-mudahan nanti sosialisasi ini bukan di Yusuf aja, di desa lain bisa lah. Mungkin Triwano nanti biar nanti ibu ini ada ada jual beli kan air ini. Yang punya potensi kekeringan, sehingga saya mengajak Bu Kun dan Pak Yanto, kalau nggak salah Yatno ke sana. Pak Yanto itu terkait dengan instalasi karena dia biasa bikin pasang-pasang paralon, dia udah paham, dan Bu Kun sebagai perwakilan kelompok untuk mengedukasi juga anggota kelompoknya. Dan alhamdulillah walaupun dimulai dari hal yang sangat kecil di rumah sudah mulai nampung biar nyiram tanaman segala macam. Yang penting untuk itu dulu Pak, penampungan dulu dibikin yang sederhana. Itu Pak, penampungannya di situ juga hasil kami mengedukasi sampai jebol terpalnya ya, karena kita juga membuat lahan mengolah lahan KWT. Di sini juga ada, di sana ada. Kita kan butuh air, karena air itu adalah sumber kehidupan. Sehingga untuk memudahkan kita menyiram tanaman, itu kita bikin Pak penampung di situ pakai terpal Bu. Jadi kolam. Awal-awalnya ya senang anak-anak jadi pada berenang di situ sampai ada kodok atau segala macam. Yang penting kita sudah untuk modal menyiram itu sudah ada. Kemudian berlanjut saya memprovokasi lah bagaimana caranya biar yang dimasukkan ke dana desa, baik dapat, kemudian dana desa untuk perdes lingkungan hidup itu juga dibantu sama LH, kemudian actionnya sama desa, sehingga kita mensinergikan semua yang ada. Dan terus terang ini saya kalau di Kepulauan memang desa Tanjung Seto jadi prioritas karena ya ada hutannya. Kemudian penduduknya juga saya melihat reaksinya bagus ya terkait untuk menjaga hutan. Walaupun hutan yang ada menyimpan airnya keluar di desa lain ya nggak apa-apa gitu kan. Yang penting kita tetap harus menjaga, jangan sampai sakit hati ya Bapak Ibu udah nanam ternyata airnya muncul di sana gitu kan. Jangan, kita tetap harus menjaga bahwasanya semuanya juga membutuhkan air. Nah, kedepannya untuk peningkatan kualitas ini biar jadi air minum, jadi nggak cuma sekedar ngedrop air hanya untuk mencuci gitu kan ya. Nanti pertanyaan pasti banyak banget, nanti Buning nanti akan menjawab buat cuci baju kok air licin gitu kan segala macam. Pokoknya tentang air hujan itu pasti sudah di sini itu udah banyak banget gitulah pertanyaannya. Sama kami juga kesana itu pertanyaan banyak banget, sampai Buning di komen apa dulu sampai kita tuh oh iya ternyata memang kita itu ilmunya memang kurang gitu loh, sangat sedikit sekali tentang air hujan. Sehingga dimantapkan sama Buning, oh iya ya bener ya, sampai kita tuh pulang dikasih PR Bapak Ibu
suruh nampung air hujan, suruh bikin kopi atau teh. Jawabannya nanti kirim ke bumi. Gitu. Jadi suruh perbandingan antara buat kopi dengan air hujan dengan air biasa, air pump. Nanti juga akan dites air ini, sumur ini, semuanya dites. Kita benar-benar akan diedukasi sama Buning sampai khatam, oke, Buning. Dan mudah-mudahan ini berlanjut. Kalau bisa desa ini sebagai pionir, harapannya nanti Pak Camat juga menganggarkan untuk kecamatan. Walaupun nanti Pak Camatnya ganti, penyuluhnya ganti, tetap berjalan. Karena ada isu-isu nih, ada isu-isu. Gak cuma Kebumen kok Pak, yang isu untuk pindah-pindah sana sini itu penyuluhnya juga. Jadi katanya ada isu tapi nggak tahu, mudah-mudahan ya yang terbaik lah, oke, yang terbaik untuk semuanya. Kita berjalan gitu. Mungkin itu aja dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.